Akhir dari sebuah cerita TKW Singapura pulang kampung dipateni teman Facebooknya gara-gara uang 3 juta. Simak video sampai tuntas. Satreskrim Polres Jepara berhasil mengungkap kasus penemuan mayat terbungkus tas laundry di area perkebunan di Desa Kepuh, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara pada Jumat Oktober 2022 lalu. Belakangan diketahui korban adalah Krisnawati, 38 tahun, seorang TKW Singapura yang baru saja pulang ke rumahnya di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Jepara pada tanggal 16 Oktober 2022. Kapolres Jepara AKBP Warsono menyampaikan setelah berhasil mengidentifikasi korban, pihaknya akhirnya meringkus M. Noval Andika, 29 tahun, pria yang telah menghabisi nyawa ibu 2 anak tersebut. Tukang kayu asal Petekayan, Kecamatan Tahunan, Jepara ini ditangkap aparat gabungan Satreskrim Polres Jepara dan Polda Jateng di wilayah perkotaan Jepara tak sampai 1 kali 24 jam sejak kasus mencuat. Kami bekuk pelaku sehari setelah jasad korban ditemukan, kata Warsono saat jumpa pers di Mapolres Jepara Senin 31 Oktober 2022. Dari hasil pemeriksaan, pelaku dan korban disebut tidak memiliki hubungan spesial. Keduanya hanya berteman melalui media sosial. Pelaku baru berkenalan dengan korban saat itu masih di Singapura melalui Facebook pada bulan Mei 2022. Ya, pelaku kemudian meminjam uang 3 juta kepada korban dan berjanji akan dikembalikan setelah korban balik kampung halamannya nanti. Masalah piutang ini yang kemudian menjadi petaka. Jelas Warsono, Kasat Reskrim Polres Jepara AKP M. Fakhrur Roji mengatakan pembunuhan tersebut ditelatar belangi motif jengkel ditagih utang oleh korban. Pada hari Minggu 23 Oktober 2022 sore, korban yang sudah sepekan berada di rumahnya berkunjung ke rumah pelaku untuk menagih utang. Korban berpamitan kepada suami serta keluarganya dan pergi meninggalkan rumah mengendarai motor Honda Vario. Korban pun bertemu dengan pelaku di rumahnya. Saat itu rumah pelaku sepi. Kedua orang tuanya pergi bekerja. Bapaknya kuli angkut kayu dan ibunya penjaga warung. Pelaku diketahui sedang berpisah rumah dengan istrinya. Ya, saat ditagih dan tak bisa membayar, pelaku dan korban cekcok. Saat itu korban mengancam akan memberitahu istri pelaku. Pelaku yang kesal mencekik, membungkam korban hingga kejang-kejang dan meninggal, terang Roji. Seketika itu juga, pelaku yang panik dan takut diketahui orang tuanya, pelaku kemudian menyimpan jasad korban di gudang rumah. Keesokan harinya, pada hari Senin 24 Oktober 2022 pagi, sekira pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pelaku membungkus jasad korban dengan karung dan dimasukkan ke dalam tas laundry berukuran besar. Dan sekira pukul 11.30, pelaku membawa jasad korban dengan diangkut menggunakan sepeda motor korban. Setelah mutar-mutar, korban lantas dibuang di area perkebunan yang sepi di Desa Kepuh, kata Roji. Pada Jumat 28 Oktober 2022 siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, jasad korban ditemukan oleh warga dengan kondisi sudah membusuk. Kasus penemuan mayat wanita tanpa identitas terbungkus tas laundry tersebut menghebohkan masyarakat sekitarnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan pasal 365 ayat 3 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selain menangkap pembunuh TKW Singapura tersebut, kepolisian juga mengamankan 2 tersangka lain yang terlibat sebagai penadah barang berharga milik korban. 2 tersangka yaitu LS 22 tahun dan SG 35 tahun, warga Jepara, dijerat pasal 480 KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Motor dan handphone korban dijual pelaku kepada LS dan SG sekitar 4 juta untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Barang bukti sudah kami amankan, pungkas Roji. Informasi dikutip dari berbagai media massa.
Mudah-mudahan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Kepada teman-teman, tak bosan-bosannya kami mengingatkan untuk tidak sekali-kali percaya kepada teman kita yang baru kita kenal di media sosial. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.